Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, alhamdulillah akhirnya kita kesampaian lagi untuk membuat segmen Q&A dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya saat di UGM, yaitu Etik Siswanti. Hai Etik. Hai. Jadi kita adalah teman seangkatan tapi kita beda jurusan, beda fakultas. Etik di Fakultas Geografi dan saya di Fakultas Biologi. Fakultas kita berdekatan. Dan kita kenal semenjak 2012. Iya nggak sih, Dik? 2012. Nggak tahu. Iya kayaknya. Nggak tahu. Kayaknya 2012. Oke, jadi Muskas pokoknya apa di muskas. Mus apa itulah. Musker. Masa kita pertama kali ketemu di situ? Kayaknya sebelum itu deh. Dekatnya di situ sih. Oh iya ya, aku lupa sih pertama kali ketemunya di mana. Juga lupa. Iya udah Udah lah. lama. Ya udah lama. Udah 8 tahun kita. Udah 8 tahun kan. Udah tua. Ah, Sudah ah. tua. Aduh. Ya udah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita pengen ngobrol tentang pengalaman etik selama menjadi pengajar muda di Indonesia Mengajar. Karena Etik adalah salah satu pengajar di angkatan ke-17 di Indonesia Mengajar dan ditempatkan di desa penempatan di Kepulauan Sula. Jadi ceritain dong Ti, dulu kenapa memutuskan untuk daftar di IM, padahal kan waktu itu kan udah dapat tempat kerja juga kan, dan waktu itu sempat sempat bingung mempertimbangkan untuk memilih ke IM atau ke kerja gitu. Terus akhirnya memilih ke IM. Impulsif sih sebenarnya. Maksudnya nggak yang berambisi banget itu enggak. Keinginannya dulu wajar lah ya, 2011 kan happening banget tuh Indonesia Mengajar. Pengen tuh waktu zaman-zaman kuliah tuh pengen banget gitu. Cuman kayak itu udah menguap aja, selesai kuliah tuh udah menguap, terus alhamdulillah dapat kerja gitu. Tapi momennya itu di 2017 ketika CPNS-an tuh, yang lagi rame-rame CPNS-an. Aku gagal di CPNS-an waktu itu. Terus kebetulan aku sama teman kontrakanku kita berdua gagal gitu. Sampai kita tuh pernah beberapa kali tuh ngobrolin kayak yang kita lakukan sekarang itu yang benar-benar yang kita inginkan apa enggak ya, kayak gitu-gitulah pokoknya ngobrolnya cukup sering banget ngobrolin itu. Nah, waktu itu tuh dia pengennya S2, sedangkan aku tuh tidak atau belum punya keinginan untuk S2 gitu. Nah, impulsif banget, kebetulan kakak tingkatku itu ngeposting soal Indonesia Mengajar. Terus kayak aku nge-recall aja gitu, kayak apakah aku ingin mencoba ini ya gitu. Jadi kayak waktu itu ya aku iseng aja waktu itu nyoba. Udah daftar tuh, jadi kayak aku minta tolong sama teman kontrakan gue nih untuk ngebantuin ngecek IC apa segala macam gitu, dan lolos. Ini tidak terprediksi ya, aku lolos. Terus kayak lanjut gak ya kayak gitu. Ya udah lanjut aja gitu, sampai akhirnya lolos terus. Baru minta izinnya belakangan gitu. Jadi kayak seimpulsif itu sih sebenarnya untuk kenapa ya bisa daftar gitu ya, singkatnya kayak gitu sih itu. Kalau tahapannya sendiri apa aja sih, Dik? Tahapannya itu nulis isai gitu. Isainya cukup banyak. Aku lupa banget ya detail-detail pertanyaannya, tapi poin-poinnya tuh lumayan banyak. Isai lolos, terus kemudian ada direct assessment. Direct assessment itu ada tes ngajar, terus tes kayak negosiasi gitu, wawancara, sama apa lagi ya? Seingatku itu aja sih. Terus tahap terakhir itu kalau udah lolos direct assessment baru tes kesehatan. Itu sampai ke 3 tahap itu aja sih sebenarnya. Cuman yang di direct assessment ini aku nggak nyangka, karena aku kayak waktu tes mengajar aja tuh kayak aku nggak bisa ngajar gitu, kayak karena kan ada kayak kita tuh dibikinin situasi gitu. Jadi kayak waktu itu aku mendapatkan kelas yang mana anaknya itu berkebutuhan khusus. Nah, aku tuh harus bisa menghandle kelas ini yang anaknya punya kebutuhan khusus. Kayak aku tuh nggak bisa ngehandle kelas ini gitu. Dibandingkan teman-temanku yang satu kloter tuh kayak, wah tidak. Jadi aku pulang dari daerah SMA yang tidak punya ekspektasi apapun gitu. Dan ternyata lolos tuh cukup kaget juga. Nggak tahu deh. Mungkin dia ada sesuatu rencana Tuhan. Aku nggak tahu.
Dan itu kan selektif banget kan, Ti, Indonesia Mengajar tuh. Menurut kamu poin terpenting apa sih sampai kita bisa diterima gitu? Poinnya itu sebenarnya Indonesia Mengajar tuh pengen tahu, intinya jujur sih. Jadi kayak kamu nulis isai itu kan banyak pertanyaannya. Kayak misalnya ketika kamu dihadapkan di situasi A, apa yang kamu lakukan, kayak gitu. Nah itu Indonesia Mengajar ketika diwawancara tuh biasanya akan ditanyakan balik, kamu tuh konsisten gak ya dengan jawabanmu, kayak gitu. Jadi nggak perlu mengada-ngada terhadap situasinya. Jadi kayak emang beneran itu yang pernah kamu lakukan, gitu. Itu. Jadi kayak jujur aja dengan kondisi yang kamu alami gitu. Jadi kayak nggak perlu mengada-ngada dan kayak real gitu. Jadi kayak lihat kesannya real, kayak kita aja kayak bisa ditanya ini, kamu pengen berbuat apa ya? Saya pengennya berbuat yang terbaik untuk bangsa ya. Itu kan sesuatu yang abstrak kayak apa gitu. Nah sebenarnya itu kita tuh nggak pengen, mungkin Indonesia Maju itu nggak pengen melihat sesuatu itu yang sebagai sesuatu yang kayak besar gitu, tapi ya emang apa yang sudah pernah kamu lakukan, yang mungkin di tempat kerjamu lah atau apa, hal-hal kecil kayak gitu sih. Terus ya mungkin di kita tuh ada kayak istilahnya kayak dimensi kepemimpinan gitu ya. Jadi kayak ada mungkin dari kita wawancara, dari kita latihan ngajar atau latihan kayak negosiasi kayak gitu, mungkin di situ juga dinilai orang ini kira-kira gimana ya, nanti dia bisa nggak ya berinteraksi dengan orang atau bernegosiasi dengan orang yang akan ditemui di penempatan, kayak gitu sih. Di angkatanmu itu ada berapa daerah penempatan? Di penempatanku ada 6 kabupaten. Di luar Jawa semua? Iya, di luar Jawa. Jadi Indonesia Mengajar tuh sebenarnya ada 2 periode genap sama ganjil. Jadi setahun tuh ada 2 kali kloter. Nah, yang aku tuh periodenya ganjil. Berangkatnya itu di akhir tahun. Kalau yang periode genap itu biasanya di sekitar bulan Mei ya. Kalau itu di 2000 aku 2000 berapa sih? Aku 2018. 18. Ya lupa. Ya kan di 2018 skemanya masih kayak gitu. Cuman yang di 2019 kemarin tuh agak mundur sedikit karena Ramadannya kan maju-maju gitu kan ya. Jadi kayak menyesuaikan juga lah dengan momen-momen kayak gitu. Gitu sih. Jadi kebetulan yang angkatan ganjilku, angkatan aku kebetulan angkatan 17 itu ada 6 kabupaten di luar Jawa. Terus Gitu. itu pemberangkatan sampai ke sananya gimana, Ti? Prosesnya. Jadi waktu itu tuh setelah kita dinyatakan lolos dan bersedia gitu, kita tuh masuk camp dulu, camp pelatihan selama 2 bulan. Jadi sekitar Oktober tuh aku dari September akhir tuh aku udah resign. Jadi Oktober itu aku udah nggak kerja lagi. 2018 ya aku resign. Terus masuk ke kayak camp training gitu selama kurang lebih 2 bulan. Intensif banget dan jadwalnya padat. Terus habis itu bertugas di kayak kita nggak bisa milih ya, kita dapat desa mana, kita dapat kabupaten mana, itu benar-benar kayak dipilihin sama si tim officer Indonesia Mengajar. Terus habis itu kita bertugas dari bulan November sampai aku baru pulang Desember 2019 kemarin. Itu kurang lebih lah setahun lebih lah berada di penempatan kayak gitu deh. Dan menurut aku ya, ketika kamu udah mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu, terus kemudian memutuskan untuk out, itu pasti kayak hanya orang-orang tertentu lah yang memutuskan seperti itu gitu. Saat itu apa sih yang membuat kamu yakin untuk aku keluar dari kerja terus memilih untuk ke desa penempatan gitu? Aduh, apa ya? Aku juga udah lupa. Apa ya? Waktu itu tuh yang ada di pikiranku adalah aku mendiskusikan ini tuh cukup intens dengan beberapa teman dekat gitu. Kayaknya kamu juga ya? Atau aku lupa? Iya, waktu itu. Iya kan saking galaunya kan, kayak benar nggak ya jalan yang dipilih ini gitu. Apalagi kan orang tua waktu itu kan kayak nggak setuju kan, kayak ya ngapain gitu, ini tuh nggak ada, maksudnya nggak ada sesuatu apa ya, istilahnya mungkin karirnya tidak
Justru ini memang bukan suatu pekerjaan yang berkarir gitu, ini juga bukan sesuatu hal yang kayak disamakan dengan kita bekerja pada umumnya, tuh beda sekali gitu. Cuma kan orang tua tuh kayak memandang kamu sudah seharusnya kayak berkarir, punya karir bagus atau gimana gitu ya. Cuma di satu itu momenku apa ya? Ya mungkin karena aku mempertanyakan diriku sendiri, jalan yang kamu pilih ini tuh emang yang kamu mau banget nggak sih Tik sebenarnya di pekerjaan yang kemarin gitu. Dan kayak menurutku sih aku senang dengan backgroundku ya. Aku sangat senang dengan background dan ilmuku. Cuman ada satu hal yang masih aku pengen tahu, dan itu ya di Indonesia mengajar sih. Kayak ada satu apa ya, gimana ya, bingung ya, pokoknya kayak ada satu Pencarian lah ya. ruang yang masih belum keisi gitu. Nah, ruang yang bisa mengisi itu ya lewat Indonesia Mengajar itu sih, itu. Dan pas Gitu ya, kamu kayaknya iya. Aku lupa. Gitu, iya. Oke. Random apaan ini? Ya gitu nih kayaknya nih. Oke. Terus pas kamu di penempatan di Sula itu kan, di tempat penempatanmu itu bukan kamu yang pertama kali pengajar mudanya kan ya? Iya, bukan. Terus kondisi pas kamu datang ke sana itu seperti apa? Jadi aku penempatannya ada namanya Desa Leko Kadai di Manggarai Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Kamu tahu nggak Kepulauan Sula? Sulawesi Tenggara ya? Di mana? Bukan ya? Oh, bukan ya? Aduh, aku salah. Sula itu di Maluku Utara. Oh, oke. Sula itu di Maluku Utara. Dia bukan Sulawesi. Memang dekat ya, emang dekat sama Sulawesi. Tapi bukan di Sulawesi gitu. Jadi aku tuh waktu dapat nama Sula itu juga sebenarnya nggak tahu sebenarnya Sula ini di daerah mana gitu, nggak familiar lah namanya gitu. Dia sebenarnya di Maluku Utara gitu. Nah, ekspektasiku awal itu adalah ini daerah kepulauan, pasti orang-orangnya profesinya adalah nelayan. Kebetulan waktu kita kuliah, aku kan KKN-nya di pesisir juga ya, di Sangihe. Dan emang tempat KKN-ku tuh profesinya nelayan. Nah, aku mengiranya adalah masyarakat di desaku tuh kebanyakan profesinya tuh adalah nelayan. Itu adalah ekspektasi pertama kali. Ternyata tidak. Jadi di sana tuh Maluku di tempat Sula itu dia punya sebenarnya dia penghasil kopra. Kamu tahu kopra nggak sih? Kelapa yang kayak diasepin gitu terus buat produksi minyak goreng gitu, tau nggak sih, minyak kelapa. Nah, di Sula tuh produksi kayak gitu. Jadi orang tuh sebagian besar adalah orang punya kebun kelapa kayak gitu. Meskipun ya ada juga yang jadi nelayan tuh ada, tapi bukan sebagai suatu profesi yang semuanya nelayan gitu. Enggak juga. Ada juga yang nelayan, tapi ada juga yang nelayan sambil berkebun kayak gitulah. Maksudnya enggak semuanya tuh langsung nelayan gitu, enggak. Tapi ada juga sih kampung yang memang profesinya nelayan juga ada. Cuma kebetulan di desaku enggak. Di desaku tuh nelayan dan petani kebun gitu lah, pekebun gitu. Itu sih ekspektasi pertamaku di sana. Daerahnya daerah hijau gitu, Dik? Daerahnya pesisir pada umumnya, banyak pohon kelapanya gitu sih. Enggak yang hijau, yang maksudnya yang kayak bukan hutan atau perbukitan gitu, bukan sih. Ya kayak pesisir pada umumnya aja. Kalau dari pendidikannya di sana bagaimana, Dik? Dari apa maksudnya pendidikannya gimana? Pas kamu sampai sana itu sekolahnya kondisi sekolahan di sana bagaimana? Kalau kondisi sekolahnya di sana itu ya nama awal sebelum aku berangkat itu tuh kita dikasih kayak jurnalnya si pengajar muda sebelum aku kan. Jadi aku sempat baca. Ya di situ ditulis kalau di satu desa itu cuma ada satu SD, terus ada satu SMP, satu SMA. Terus kan ngebandingin ya kayak sama teman penempatan gitu-gitu. Muridmu berapa gitu. Nah, sekolahku tuh adalah muridnya banyak banget. Oh, iya. Satu sekolah tuh berapa ya muridku ya? 200.
200, bahkan di kelas terakhir aku ngajar ya, di kelas 6 itu ada hampir 50 anak satu kelas itu menurutku banyak banget. Jadi kayak tantangannya pasti berbeda nih, muridku banyak banget dibandingkan teman-temanku yang lain tuh. Ada yang satu sekolah cuma 50 sekian anak gitu, ada yang 100 sekian anak, nah sedangkan sekolahku 200 lebih anak gitu. Jadi kayak Itu kayak jumlah SMP ku loh, 200 orang. banyak banget loh, 200 anak. Jadi kayak banyak, emang sekelas tuh rata-rata 30-an loh, 30 lebih anak loh. 6 kelas ya, itu lumayan banyak. Jadi kayak ini anak kecil ya. Jadi kayak Terus kamu tuh tantangan tersendiri. pengajar muda keberapa yang ditempatkan di desa kamu? Pengajar muda kedua. Jadi cukup baru sih. Sula itu jadi kabupaten penempatan itu di tahun 2017. Ketika pengajar muda pertama berangkat 2017 berarti. Terus aku yang kedua. Kalau kondisi sekolah gimana, Ti? Maksudnya waktu itu kan pas aku KKN, di tempat KKN ku itu, satu sekolah itu ada yang cuma 3 ruangan. Jadi digabung gitu, misalnya kelas 1 sampai 2 tuh dalam satu ruangan gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di sekolahku ya, sekolahku alhamdulillah ada semua. Jadi kayak kelasnya itu ada semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu alhamdulillah ruangannya ada. Dan bangunannya udah cukup layak, maksudku baik. Terus ada perpustakaannya. Nah, perpustakaannya ini tuh bukan dibikin sih, maksudnya kayak didorong untuk dibikin sama pengajar muda sebelumku. Jadi pengajar muda sebelumku yang menginisiasi untuk bekas ruang kantor ini jadiin perpustakaan. Buku-bukunya udah ada, cuma kayak belum ditata, belum dibersihkan, belum ada petugas perpustakaannya dan segala macam. Nah, temanku ini yang pengajar muda sebelumku ini yang kayak membantu untuk merealisasikan. Apa ya, bareng-bareng sama guru-guru di sana untuk membikin ini ya si perpustakaan. Jadi kayak bareng-bareng aja mereka bikin itu. Terus kamu itu kan datang sebagai pengajar muda, pengajar baru di sekolahan itu ya. Itu gimana sih? Kamu ngajar di semua kelas atau udah ditempatkan harus ngajar di kelas A, B gitu? Enggak. Jadi kebetulan sebenarnya itu tergantung kondisi sekolah tuh beda-beda ya. Jadi nggak bisa disamain gitu antara desaku satu kabupaten aja, desaku dengan desa temanku itu juga nggak bisa disamakan gitu. Tergantung kebutuhan di sekolah masing-masing itu sangat beragam. Kebetulan di sekolahku itu wali kelas 6-nya itu beberapa bulan sebelum pengajar muda pertama sebelumku itu selesai tugas itu meninggal. Jadi akhirnya aku yang mengisi jadi wali kelas 6 waktu itu. Jadi aku ngebantuin untuk jadi wali kelas 6. Terus ya sama ya waktu itu kelas 6 aja sih. Jadi kan ada semester 1, semester 2 ya. Itu rules-nya berbeda sih, agak berbeda. Kondisinya juga sangat dinamis di sana. Jadi waktu awal banget sih aku ngebantuin kelas 6. Cuman waktu semester 2 itu aku jadi guru mata pelajaran matematika 456. Pengalaman yang paling menarik saat gitu, di sekolah gimana, Ti? Pengalaman menarik itu sebenarnya pengalaman menarik tuh nggak cuma di sekolah ya, di masyarakatnya tuh banyak banget pengalaman menariknya. Dan justru aku tuh banyak banget belajar dari kebiasaan orang di sana kayak gitu. Jadi itu yang kayak menjadi sesuatu pelajaran berharga. Kayak orang di sana tuh baik-baik banget gitu. Jadi aku orang asing lah ya istilahnya gitu, bukan orang dari Maluku dan sekitarnya gitu terus ke sana. Jadi kayak ketika aku pergi ke kecamatan sebelah lah atau kayak gimana, itu pasti ada tempat tinggal aja gitu. Aku nggak maksudnya mungkin awal-awal nggak kenal, tapi lama-lama tuh bisa aja gitu nginep kenal dengan orang ini di pasar, terus ngobrol-ngobrol nyambung, mungkin kita sering apa gimana ya. Dan misalnya orang itu kayak jualan di pasar gitu, kita sering ngobrol atau sama si ibu ini gitu kayak Mbak kayak bilang ke kita kapan-kapan nginep ya di rumah saya kayak gitu, saking baiknya orang itu tuh kayak udah untuk kayak ngajakin kayak gitu. Temen satu penempatanku ada yang kayak gitu, dia kayak deket sama satu orang yang ngejual apa sih
kayak pedagang di sana lah di deket pelabuhannya gitu. Terus kayak sering ngobrol main. Suatu waktu ya dia diajakin aja untuk nginep kayak gitu. Jadi kayak nggak takut mau tinggal di mana sih gitu. Jadi aku sana-sana aman gitu. Orang-orang di sana tuh sangat-sangat baik sekali, apalagi dengan tamu kayak ibaratnya kayak ini banget lah sama tamu, memuliakan banget lah gitu, memuliakan banget sama tamu si orang di sana tuh kayak gitu. Jadi kayak aku sendiri kayak misalnya kayak ada tamu mungkin di kos aja ya atau di rumah gitu, kayak minimal at least kita menghargai orang yang sudah datang ke tempat kita. Orang di sana sangat sangat memuliakan tamu banget sih, itu yang pelajaran yang ini yang sangat menempel di aku sih, memuliakan tamu gitu. Kalau misalnya yang menarik di sekolah, oh ini, waktu 17 Agustus. Itu tuh kayak masa-masa sangat apa ya, akhirnya deket sama anak, maksudnya deketnya tuh bisa deket banget gitu ya sama anak-anak, karena kan latihan untuk lomba 17 tuh kayak hampir setiap hari latihan sore, terus ada orang tuanya juga yang kayak mereka tuh apa ya, orang tuanya tuh excited gitu loh, seneng. Aku tuh seneng lihat orang tua itu sangat antusias untuk mendukung anak-anaknya ini lomba gitu. Kayak mereka tuh sangat, iya. Ada satu momen di mana kayak kita tuh mau berangkat lomba itu bisa 2 hari atau 3 hari atau bahkan seminggu sebelum anak yang mau berangkat tuh kayak udah excited gitu loh orang tuanya tuh. Aku tuh seneng gitu, guru jadinya pakai celana apa ya, celana yang apa namanya, sakunya di samping atau sakunya di atas atau gimana, itu kayak sering banget tanyain kayak gitu. Ibu guru jadinya pakai sabuk apa enggak, oh kayak gitu-gitu loh, kayak sering orang tuanya sangat excited. Ibu guru nanti konsumsinya gimana ya, kita iuran atau kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi aku senang sih melihat antusiasnya orang tua ini untuk ngedukung anak-anaknya untuk ikutan lomba. Terus sekolahku juga kayak mau mendukung juga siswa-siswanya untuk ikutan lomba. Jadi itu kayak momen yang menyenangkan sekali. Gitu. Terus kalau pas pertama kali kamu datang ke sana itu sebenarnya pas untuk cari tempat tinggal, dari tim Indonesia Mengajar udah memberikan tempat atau kamu datang itu baru ini memulai gitu? Halo? Iya. Pas kamu tempat tinggal ya? Tempat tinggal. Kalau tempat tinggal itu, jadi kebetulan yang pengajar muda sebelumku itu memang udah nyariin tempat tinggal kayak gitu. Dan waktu aku datang ya, aku awalnya sih nggak langsung tinggal di keluarga piara aku ya. Namanya keluarga piara biasanya kalau nyebutnya di sana. Keluarga Jadi piara itu apa artinya? Keluarga piara tuh kayak keluarga yang akan jadi keluarga kita. Jadi kita akan tinggal di situ. Namanya keluarga piara gitu. Jadi kalau nyebutin orang tuaku di sana ya mama piara, papa piara, adik piara, kakak piara, kayak gitu. Itu bahasa Maluku sana atau emang itu bahasa umum yang digunakan di IM? Enggak, bahasa yang di sana sih. Orang-orang di sana bilang gitu. Anak piara gitu. Berarti anak piara itu berarti istilahnya kayak bukan anak kandung tapi yang tinggal di sana kayak gitu. Nah, PM sebelumku yang mencarikan tempat tinggal sih buat aku. Jadi aku tinggal di keluarga piara aku sendiri. Gitu. Dan aku pun ketika pulang dari sebelum pulang kemarin itu juga aku mencarikan keluarga piara untuk penggantiku. Gitu. Itu sampai berapa tahun sih, Tik? Monitoring? Monitoring. Oh, jadi setiap kabupaten itu masa tugasnya itu ada 5 tahun, tapi tiap tahun ganti orang gitu. Indonesia Mengajar itu akan ada di suatu kabupaten atau ya di suatu kabupaten tuh selama 5 tahun, tapi tiap tahun ini ganti pengajar muda gitu. Gitu sih. Kalau di sana mayoritas masyarakatnya beragama apa, Tik? Beragam banget gitu. Ya, beragam. ini juga aku tuh beragam banget. Jadi mungkin orang kalau ngedenger Maluku
itu mayoritas non-muslim ya, tapi perlu diingat ini tuh Maluku Utara. Maluku Utara itu berbeda dengan Maluku ya. Maluku Utara tuh yang dulu ada Kesultanan Ternate gitu, yang mana kalau pelajaran sejarah dulu mungkin kenal Sultan Babullah kayak gitu-gitu ya. Jadi mayoritas adalah orang muslim sebenarnya. Cuman kayaknya cuma di sekolahku deh yang unik karena ada beberapa agama dan sukunya juga banyak gitu. Jadi orang di Sula itu kan orang aslinya emang suku Sula ya. Cuman ada juga suku-suku yang lain gitu. Nah, kebetulan di desaku tuh ada suku aslinya, suku asli Sula banget namanya suku Kadai. Jadi ada orang dari suku Kadai yang mayoritas itu non-muslim. Ada juga orang Sula. Bahkan di desaku tuh banyak juga orang dari Sulawesi Tenggara, orang dari Buton, dari mana sih namanya Wakatobi, itu banyak banget. Jadi itu di situ beragam banget sih. Tapi di desaku yang paling banyak beragamnya daerah-daerah gitu. Maksudnya ragam agama apa, ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang Kristen juga. Tapi kehidupan beragamanya sangat harmonis ya di sana. Iya, jadi ini karena di sana cuma ada satu SMP dan kebetulan SMP-nya itu SMP Muslim, MTS. Lebih tepatnya MTS ya. MTS. Nah, jadi anak-anak yang non-Muslim itu ada dua sebenarnya pilihannya. Sekolah di SMP Kristen, tapi di kecamatan sebelah, atau sekolah di desaku. Nah, yang mungkin pasti setiap orang tuh punya pertimbangan khusus ya, mau menyekolahkan anaknya di desanya sendiri atau mungkin di kecamatan sebelah. Nah, sekolah di desaku ya mereka sekolahnya di MTS. Jadi anak-anak non-muslim tuh mereka sekolahnya di MTS kayak gitu. Nama sekolahnya tuh unik gitu. Mungkin kalau teman-teman di Jawa kayak MTS tuh MTS Al Ihsan atau MTS apa gitu kan, nama-nama muslim gitu kan. Kalau di sana namanya MTS Liasia. Liasia itu sebenarnya bahasa Kadai dan orang Kadai kan memang kebanyakan non muslim ya. Jadi Liasia itu berarti kayak aku lupa nama artinya apa. Kayak satu cinta atau satu apa gitu. Jadi kayak sekolah ini memang dibangun bersama-sama gitu. Semua orang desa itu membangun sekolah ini kayak gitu. Dan muridnya juga muslim ada, non muslim juga ada kayak gitu. Ketika pelajaran kayak fikih gitu ya, terus pelajaran Islam kayak gitu ya, yang non muslim nggak ikut gitu. Gitu sih kalau di desaku. Nah, terus kayak kalau lebaran gitu, orang-orang yang non-muslim juga akan ikut keliling ke rumah-rumah, kayak ikut lebaran gitu. Aku mengalami momen itu sih, karena aku lebarannya di desa. Terus setelah ini nih, 1 tahun di penempatan, apa sih nilai yang kamu rasakan? Yang kamu dapatkan gitu? Nilai improvement diri apa sih yang kamu dapatkan? Wah, ini kalau aku nggak ikut IM nggak bakal dapat ini nih gitu. Ya enggak juga sih. mungkin kalau misal ada itu. Apa ya? Orang kayak setiap tempat itu bisa membuat orang berkembang sih, tergantung kitanya aja sebenarnya. Cuman yang bisa aku peroleh apa ya? Lebih baik itu di tim penempatan itu aku juga bisa dapat nilainya gitu. Setiap orang tuh kayak punya caranya masing-masing untuk bekerja. Sebenarnya setiap orang tuh punya style-nya masing-masing lah gitu. Jadi kayak mungkin styleku mengajar di sekolah, berinteraksi dengan warga desa, itu mungkin nggak bisa langsung bisa diaplikasikan di desanya temanku yang sana, karena setiap desa tuh karakter orangnya tuh beda-beda gitu ya. Jadi kayak apa yang aku lakukan tuh belum tentu bisa efektif di desa penempatanku. Jadi kayak lebih menghargai caranya teman-temanku untuk berkreasi, lebih menghargai pendapat orang, terus lebih percaya bahwa banyak kok orang-orang di sana tuh emang baik gitu, di luar sana tuh emang baik banget gitu. Dan yang
yang bisa aku pahami banget tuh kayak Indonesia ini kan luas banget ya sebenarnya ya. Terus mungkin jejaring pertemanan kita dulu waktu di kuliah atau dimanapun tuh ya kayak mungkin kebanyakan orang Jawa atau mungkin orang Sumatera atau orang Kalimantan, dan mungkin nggak punya banyak teman orang Maluku Utara, misalnya daerah Papua gitu kan. Dan mungkin ada kayak stereotip yang muncul gitu. Tapi menurutku lebih apa sih ya? Kalau sekarang tuh lebih kayak tidak mudah percaya dengan stereotip yang orang identikan gitu. Jadi kayak ngelihat orang, aku kayak punya teman kan orang Maluku Utara gitu. Dia orangnya memang apa sih, pede gitu kan, pede banget, berani tampil kayak gitu. Dan mungkin kalau bagi aku yang kayak orang yang nggak berani tampil, wah dia tuh berani banget ya tampil gitu, kayak ada sesuatu yang percaya diri banget nih orang. Ternyata ketika aku datang ke Maluku ya orangnya memang kayak gitu, hampir kebanyakan orangnya memang kayak percaya diri, senang tampil gitu, kayak ya aku jadi bisa memahami, oh ya memang orang-orang di sini punya kelebihannya di bidang kayak gitu. Jadi kayak relate gitu loh. Jadi lebih bisa memahami berbagai keunikan orang di Indonesia ini dengan budayanya masing-masing, dengan karakternya masing-masing yang menurutku unik-unik kayak gitu. Dan mungkin kitanya aja yang pertemanannya ya cuma itu aja gitu, kurang banyak mengenal orang aja sebenarnya sih kayak gitu. Kalau di sana bahasa yang dipakai apa Ti? Bahasa Ambon sama bahasa Sula sih gitu. Tapi nah aku nggak bisa bahasa Sula. Tapi logatmu waktu itu udah beda loh. Oh, beda gini. Gimana? Logat yang aku pakai tuh logat Ambon, bukan logat Sula. Itu beda. Oh gitu. Iya, jadi orang Sula asli itu akan pakai bahasa Sula. Tapi kebanyakan kalau bahasa sehari-hari bahasa sehari-hari orang di sana itu bukan bahasa Sula. Ada juga yang bahasa Sula, tapi biasanya tuh lebih umum bahasa Ambon gitu. Pakai beta itu bahasa Ambon. Sebenarnya itu bahasa ya nggak deket juga sih, tapi bahasanya kotanya bahasa Ambon gitu, yang kayak beta, seng gitu-gitu. Jadi kayak, dan kebetulan kan ini ya sukunya kan beragam banget ya gitu, nggak semua orang itu bisa bahasa Sula. Jadi kayak bahasa sehari-hari banget tuh bahasa Ambonan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu ke kampung yang semuanya orang Sula, ya mereka pakai bahasanya Sula. Meskipun mereka juga bisa bahasa Ambon dan kayak bahasa sehari-hari itu bisa. Cuman kadang-kala ya mereka pakai bahasa Sula. Nah, karena desaku ini kebanyakan bukan orang, maksudnya sukunya beragam banget ya. Ada orang Flores, ada orang dari Buton, Wakatobi, terus dari macem-macem lah. Itu tuh akhirnya pakai bahasanya bahasa Ambon, karena ya nggak semua orang juga bisa bahasa Sula gitu ya. Jadinya yang kita pakai biasa sehari-hari ya Ambon, logat Ambon sih lebih tepatnya gitu. Kalau bahasa Sulanya sendiri nggak bisa. Tapi ada temanku yang bisa bahasa Sula, ada. Dia jago banget bahasa Sulanya. Cuma kalau aku, karena memang lingkunganku tidak mendukung itu ya, di desaku jarang, bahkan adik piaraku aja nggak bisa bahasa Sula gitu. Jadi kayak ya udah. Anak-anak desaku juga nggak bisa bahasa Sula, jarang banget yang bisa bahasa Sula. Mungkin kalau orang-orang tua yang udah bapak-bapak gitu-gitu mereka mungkin paham. Tapi kalau anak-anak kecil, anak-anak muridku tuh semuanya pakai bahasa biasa sehari-hari, bahasa Ambon gitu. Cuma ada juga anak-anak murid tempat temanku yang memang kebanyakan mereka orang Sula pakai bahasa Sula. Bahkan anak-anak muridnya ngajarin temanku bahasa Sula, ya ada juga. Gitu. Jadi beda-beda lah kondisinya. Ya. Di sana menarik sih. Di sana udah ada listrik, Ti? Kenapa ketawa? Nggak tahu. Kenapa? Listriknya gimana? Oh, listrik. Nah, ini beda juga. Jadi setiap nih ya, statement yang sering aku ungkapkan adalah setiap daerah ini berbeda-beda kondisinya. Di Sula sendiri ya. Di desaku itu pakai PLN.
Dan itu mulai awal aku datang itu mulai dari maghrib sampai jam 7 pagi listriknya. Cuma ya dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Ada juga tempat temanku yang listriknya itu jam 6 cuma sampai jam 12 malam. Tapi itu pakai genset desa. Itu juga ada. Iya, jam sore sampai jam 12 malam pakai genset desa. Kalau aku pakai PLN. Jadi beda-beda juga. Akses listriknya juga beda-beda. Akses sinyalnya juga beda-beda banget. Aku yang paling susah tempatmu. Untung deh. Ya, tempatku kayak paling beruntung, serius. Tempatku tuh ada sinyal. Tempatmu yang paling beruntung? Maksudnya dari segi listrik dan juga jaringan komunikasi tuh masih ada gitu. Jadi aku listriknya PLN dari jam 6 sore kan sampai jam 7 pagi itu lumayan banget. Terus aku bisa teleponan Telkomsel, provider Telkomsel sama Indosat ada. Meskipun Telkomsel nggak susah ya gitu. Tapi ada juga temanku yang memang malah nggak ada jaringan telepon sama sekali. Jadi dia harus ke gunung gitu kalau mau telepon atau ke desa sebelah mau telepon itu juga ada. Bahkan ada temanku yang memang nggak ada jaringan telepon sama sekali. Terus dia tuh harus jalan kaki sekian kilometer naik gunung mau telepon aku tuh bentar doang. Itu juga ada. Jadi kayak tik aku jadi pernah ada kejadian kayak tik aku lagi di namanya kilo 8. Tik aku lagi di kilo 8 nih. Hah, kamu kesana ya? Dia jalan kaki dari desanya itu cukup jauh gitu. Naik ke bukit buat nanyain kabar atau ngobrolin apa gitu kan. Tapi bentar doang ya, paling 10 menit 15 menit terus dia udah turun lagi, pulang lagi ke desa karena perjalanannya jauh ya. cuman butuh waktu karena emang susah banget. Jadi ada ya tempat-tempat kayak gitu juga. Cuman aku yang paling beruntung. Soalnya tadi kamu bilang paling beruntung, kan aku kaget karena waktu itu kalau kamu nggak ke kabupaten aku nggak bisa hubungin kamu kan. Iya, itu kalau internet memang kita nggak ada, internetnya cuma ada di kabupaten. Cuman kalau telepon biasa SMS telepon itu masih bisa. Di desaku tuh masih bisa, iya. Cuman kalau yang jaringan Telkomsel sih emang agak susah ya, harus di spot-spot tertentu. Tapi kalau Indosat sih bisa. Bahkan di desaku sebenarnya bisa 2G WhatsApp loh. Iya. Iya, serius. Di desaku sih bisa sinyal 2G WhatsApp, tapi di spot tertentu doang gitu. Kalau di rumahku susah banget. Jadi kayak percuma gitu paketan tapi delay banget. Kayak WA sekarang masuknya malam atau nerimanya malam dan nggak bisa nerima picture gitu kayak gambar. Jadi mendingan nggak usah install, nggak usah beli paket WhatsApp, ya udah nanti aja ke kabupaten gitu di Rapel gitu sih. Ini tempatku yang masih ada jaringan. Beruntung. Ya, tapi nggak tahu sih. Maksudnya aku tidak memilih untuk dipilihkan ke sana ya, tapi ya kondisinya memang aku di situ. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau maksudnya di desaku mulai bulan Agustus tahun 2019 itu listrik udah 24 jam. Alhamdulillah. Di desaku ya. Tapi aku di desa teman-temanku yang lain aku agak lupa deh. Udah mulai ini sih, udah mulai PLN masuk gitu ke desa-desa pelan-pelan. Kalau sistem transportasi di sana? Oh, kenapa? Mau kemana? Mau dari mana ke mana maksudnya? Dari desa ke desa atau desa kabupaten? Kalau dari desa, maksudnya kalau dari desaku ke desa lain itu pakai motor, pakai darat bisa. Tapi ada juga beberapa desa yang harus nyebrang pakai kapal, itu juga iya. Jadi kalau misalnya aku ada satu temen, maksudnya satu penempatan, temen paling dekat lah desanya sama desaku. Aku kalau mau ke desanya dia naik katinting. Katinting tuh kayak kapal yang ada sayapnya tuh lah, sayap kanan kiri. Harus naik ada sayapnya? Yang kapal, perahu yang ada ini semang yang di kanan kiri tuh loh. Tahu nggak sih? Nanti cari. Ada sayapnya, aku bayangin gimana? Bukan sayap. Aduh, aku salah ngomong. Semang. Oke, nanti cari deh. Cari ya. Ya aku pakai kayak gitu, pakai katinting gitu. Tapi kalau misalnya mau ke kabupaten, harus naik kapal gede gitu yang bisa muat 300 orang, berapa ratus orang kayak gitu. Dari desaku ke
Jadi kalau mau ke kabupaten aku biasanya ke desa sebelahku atau ke desa sebelah di kecamatan sebelah. Terus naik kapal ke kabupaten kurang lebih, aku jadi lupa ya berapa jam, 4 jam ya, 4 apa 6 jam gitu. Kalau berangkat pagi nyampe yang sore lah. Dan itu tidak tiap hari kan? Enggak. Seminggu 3 kali lah. Iya, kurang lebih ya 3 minggu. 3 minggu, 3 kali. 3 kali, sorry 3 kali. Oke. 3 kali. Tapi seru loh. Kamu belum pernah kan merasakan mudik pakai kapal? Belum pernah. Aku udah pernah naik kapal, tapi belum pernah yang misalkan untuk mudik atau apa gitu. Aku tuh pengen banget ya sebenarnya ke daerah-daerah. Suasananya itu beda banget mudik di sana. Itu kayak beneran aku merasakan orang mudik. Biasanya kita naiknya kereta api gitu atau bus atau apa. Mereka tuh naiknya kapal kan. Jadi kayak itu pengalaman ngerasain bejubelnya kapal tuh ya waktu masa-masa lebaran itu sih. Sampai berdiri 4 jam dong aku berdiri. Enggak sampai 4 jam, Deng. Aku terpaksa numpang kasur orang gitu. Karena nggak dapet tempat tidur. Jadi ya, karena kalau berdiri kan aku pusing ya, cukup pusing gitu. Jadi kayak numpang tidur di kasur orang. Seru. Seru sih kayaknya. Aku tuh dari dulu juga pengen sebenarnya ke daerah-daerah di luar Jawa gitu tuh. Belum kesampaian. Halo, Ti. Halo. Masuk suara. Iya. Oh, tadi stop soalnya videonya. Oke, terus ini Ti, kalau misalkan kamu lihat nih, apa perbedaan yang paling kamu rasakan di kondisi orang-orang di perkotaan nih? Kamu kan sekarang di ibu kota nih, kayak tahu gimana sih kayak hilir mudik orang-orang di ibu kota dengan orang-orang yang beliau yang masih di pulau atau di desa. Misalkan kayak aku juga masih tinggal di desa gitu. Kamu ngerasain ada perbedaan nggak sih? Halo? Ya, kalau yang dirasain beda bangetnya itu adalah distribusi barang dan mobilisasi barang dan orang sih, itu yang kerasa bedanya tuh di sana. Kalau misalnya kalau di kota kan kayak kita mendapatkan berbagai jenis barang itu kan lebih mudah ya kalau di sini, tapi kalau di sana tuh nggak semua barang yang kita pengenkan tuh ada. Itu mungkin distribusi barang dan mobilisasi orang dan barang yang kerasa berbeda banget tuh di sini dan di sana tuh di sini dan di tempat penempatanku tuh beda. Karena di sana kan semua mobilitas itu kan tergantung dengan kondisi laut ya. Nah, itu yang sangat berbeda banget sih, kerasa banget misalnya kayak kita mau, misalnya nih aku mau pergi dari sini ke kabupaten sebelah misalnya kayak gitu, tinggal naik bus aja bisa mau kapanpun gitu. Mungkin busnya kan kayak setiap jam atau setiap berapa jam ada, tapi kalau di sana kan nggak bisa ya, harus nunggu jadwal kapal dulu kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal urgent yang harus diurus misalnya, atau memang ada kondisi-kondisi yang mendesak harus berpergian. Nah, itu sih yang sangat tergantung dengan jadwal kapal gitu, dan juga tergantung kondisi alam. Aku pernah mengalami kayak kapal nggak boleh berlabuh karena kondisi lautnya memang nggak memungkinkan kayak gitu. Jadi ya sangat perbedaannya lebih ke mobilisasi orang-orang dan barang sih, yang itu kerasa banget. Terus pas ini kamu setelah selesai tugas tuh, pas perpisahan, gimana nanti respon orang-orang saat itu? Ya sewajarnya perpisahan lah, pasti sedih, pasti haru. Ada momen di mana aku tuh ini banget sih, yang menyentuh aku tuh adalah mama piaraku dan adik piaraku tuh nganterin aku sampai ke kabupaten. Itu yang kayak wow, luar biasa banget untuk nganterin aku sampai ke kabupaten gitu, kayak sesuatu hal yang sangat sangat
menyentuh hati, asik. Jadi waktu aku pulang dari desa, jadi waktu habis pamitan dari desa itu ke kabupaten, ya ini dianterin juga sama Mama Piara sampai ke kabupaten. Terus ya pas perpisahan terakhir itu sudah melihat beliau berkaca-kaca, cuman kayak aku tidak, jangan menangis di sini kayak gitu. Jadi kayak ya terakhir perpisahan, maksudnya terakhir melambaikan tangan dengan orang Mama Piara tuh kayak dalam kondisi yang sebenarnya kayak aduh, Mama Piara aku udah bela-belain sampai ikutan ke kabupaten kayak gitu tuh yang mengharukan sekali. Sebenarnya banyak sih kompleks yang kalau misalnya mau diceritakan di sana tuh kisahnya banyak banget. Kira-kira pesan Ya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman semuanya? Ini berkaitan dengan apa ya? Boleh Maksudnya secara pesannya umum. lebih ke secara umum. Pesannya adalah sebenarnya kadangkala kita harus berani untuk mencoba sesuatu yang di luar zona nyaman kita ya, untuk mungkin dapat perspektif baru, dapat pandangan baru, atau mungkin pembelajaran baru apapun itu gitu. Tapi ya tetap harus dipertimbangkan juga risiko-risiko yang akan kita hadapi setelah kita mengambil keputusan itu gitu. Kalau misalnya memang belum siap untuk jadi pengajar muda karena memang ada risiko yang diperhitungkan kayaknya belum mungkin ya mungkin belum dulu. Tapi kalau misalnya ini sebenarnya nggak harus jadi pengajar muda di setiap keputusan apapun sih dalam hidup ya. Jadi kayak ya kalau memang belum siap untuk ngambil keputusan ya mungkin nggak apa-apa ditunda. Tapi kalau misalnya memang udah siap dengan segala risiko, dengan segala konsekuensi yang diambil dari suatu keputusan ya kenapa enggak dicoba aja gitu. Mungkin itu akan memberikan perspektif baru, melihat sesuatu hal lebih luas gitu. Harapan kamu banget ya. enggak. Aduh, ngomong apa gue. Harapan kamu untuk pendidikan gimana sih? Harapan aku untuk pendidikan sebenarnya belajar ya. Sebenarnya pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Jadi kayak belajar untuk menghargai setiap pribadi berproses dalam belajar itu kompleks banget sih sebenarnya ya. Untuk pendidikan Indonesia tuh memang sebenarnya belum bisa disamaratakan, memang semua daerah tuh memang nggak sama gitu. Apalagi sekarang ya kasus-kasus kayak coronavirus yang sedang kita hadapi sekarang. Mungkin di daerah perkotaan bisa sekolah dari rumah, pakai Zoom atau pakai apapun ya aplikasinya itu, tapi di daerah tuh belum tentu juga bisa kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini sih yang perlu menjadi perhatian juga. Jadi kalau di desa penempatanku kita lebih mengandalkan kerja sama antara orang tua dengan sekolah untuk bantuin anaknya tetap belajar dan gurunya mungkin memantau, lebih ke sana. Jadi belum bisa semua daerah di Indonesia ini disamaratakan karena memang fasilitasnya juga memang belum ada. Tetapi bukan berarti karena fasilitas ini tuh setiap anak nggak bisa belajar, enggak ya. Jadi kayak fasilitas tuh memang mendukung, tapi bukan sebagai satu tolak ukur banget gitu untuk orang tuh dapat pengetahuan baru gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa belajar di mana aja. Bahkan mungkin mereka lebih, kalau misalnya kita ngejelasin IPA, mungkin anak-anak murid kita akan lebih jago karena mungkin mereka lebih tahu hal-hal yang ada di luar sana kita nggak tahu misalnya. Jadi esensi belajar tuh sebenarnya bisa di mana aja sih. Tapi memang pada kenyataannya ada kondisi-kondisi yang memang di daerah tertentu masih memang terbatas kayak gitu, dari sinyal, dari fasilitas apa segala macam itu kondisinya memang ada yang seperti itu. Tapi ya esensi belajar bisa di mana aja juga gitu, dengan bahan apa aja ya gitu. Belajar di alam juga jadi, dengan apapun tuh ya, bisa juga gitu. Oke. Terima kasih banyak Etik atas waktunya dan atas sharingnya. Iya, sama-sama Anis. Aku
agak speechless ketika Tik ngobrol. Hah? Kan biasanya kita Apa ngobrol, ini? kita biasanya kan ngobrol. Tapi ngobrolnya beda loh. Beda. Ngobrolnya lebih Lebih serius, padahal biasanya kita serius lebih juga sih, serius. tapi lebih Padahal lebih kita biasanya cengengean. receh. Enggak lah, biasanya juga Sangat-sangat serius, receh. tapi pembawaannya yang beda. Ini kayak lebih Oh. serius di pembawaan. Kalau materinya sama-sama serius kok. Oke. Oke, Tik, Iya, semoga ya. di sana sehat-sehat selalu. Amin, semoga Anis juga di sana sehat. Amin. Semoga kita bisa ketemu secepatnya. Amin. Oke, makasih ya, Tik. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.